Ya, selamat sore Prof. Eko, selamat sore Dr. Vivi, dan pembicara lain Bu Olin dan Pak Yudi. Saya share screen sudah bisa kelihatan? Ya bisa Dok. Ya. Baik, jadi saya mungkin akan mempersingkat saja apa yang sudah disampaikan Dr. Vivi dan Pak Yudi. Saya akan skip cepat. Jadi di sini saya mempunyai tugas di mana diletakkan laboratorium COVID-19 ini di laboratorium rumah sakit yang sudah ada rumah sakitnya atau rumah sakit yang baru. Kemudian, ya, jadi fokus bahasan ini adalah master plan untuk rumah sakit New Era, New Normal, era laboratorium BSL-2 ini. Jadi mungkin kita akan juga sebagai kewajiban kami di PTPI menyampaikan usulan-usulan untuk Departemen Kesehatan dan regulator lainnya. Nah, ini tetap saja bahwa kalau kita dari WHO itu untuk kemungkinan airborne transmission itu untuk COVID-19, apakah kita betul masih di BSL-2 seperti Dr. Vivi tadi sampaikan, tidak perlu negatif pressure dan kalau ada HEPA itu lebih baik. Apakah kita hanya perlu sampai di sana atau mungkin akan beralih setelah ini ya. Jadi penempatan dari laboratorium ini untuk master plan. Setelah kita menetapkan masa bangunan, kemudian merencanakan block plan itu ada di mana. Nah, kemudian tata letak bangunan laboratorium itu di set plan-nya akan diletakkan di mana. Setelah di set plan itu ditentukan, tentu saja untuk juga memperhatikan risiko penularan itu tidak terjadi cross dan privasi ruang-ruang. Kemudian kita akan mendesain tata ruang. Nah, tata ruang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Vivi maupun Pak Yudi. Permenkes kita adalah Permen KMK 234 maupun yang terbaru KMK 405. Di dalam lampiran itu ada syarat-syarat pembangunan gedungnya. Nah, di dalam rumah sakit kita awalnya perlu tempat untuk screening awal untuk menentukan pasien ini infeksi COVID-19 secara umum atau tidak. Kemudian di low risk area yang tidak merawat pasien, kemudian perawat inap yang tidak merawat pasien COVID-19 ini untuk nakesnya itu low risk, itu masuk ke zona hijau. Kemudian kita juga membuat suatu barrier atau buffer area untuk mencegah yang ke zona moderat maupun zona high risk, termasuk screening triase klinik, termasuk jadi poliklinik, ruang periksa poliklinik itu juga menjadi kluster penularan. Kemudian untuk rawat inap yang merawat COVID-19 ini moderate risk. Sedangkan high risk di sini termasuk ICU, kamar bedah, itu termasuk high risk. Ya, kemudian kalau di dalam medium risk ini, di sini diletakkan juga laboratorium BSL-2. Ini diberi warna merah. Sebetulnya ini jadi antara medium dan high risk ini, jadi di sini merah. Termasuk nanti juga laundry dan jenazah dan untuk limbah B3-nya. Ya, ini kalau berdasarkan zoning rumah sakit berdasarkan privasi,
sebetulnya dari zoning publik menuju ke zoning semi publik, di mana laboratorium ini di semi publik, ini kita akan mencari akses menuju ke zoning laboratorium yang terpendek ini di mana. Ini di laboratorium ini ya, klinik masuk ke semi publik. Ya. Kemudian kalau kita melalui hall rumah sakit, apakah kita betul-betul harus melarang orang itu COVID-19 lewat ke hall? Hampir tidak memungkinkan. Sehingga kita lakukan egg house atau membuat ventilasi alami lebih lancar lagi, lebih besar, sehingga karena di dalam hall tidak mungkin kita filtration dengan HEPA filter, bukan tidak mungkin, akan sia-sia tapi memakan biaya yang sangat besar. Nah, akses dari laboratorium BSL-2 ini, aksesnya mestinya dari depan tadi yang digambarkan ada area screening area, kemudian akses utama ke hall rumah sakit, masuk ke zona semi publik. Di sini zona medium risk atau mungkin kalau di BSL-nya bisa medium, bisa high risk ya. Kemudian lokasi laboratorium ini. Ini kita berbicara untuk lab in lab atau laboratorium BSL-2 di dalam area laboratorium yang rumah sakit yang sudah ada, atau merencanakan laboratorium di dalam komplek laboratorium untuk rumah sakit baru, bukan laboratorium yang independen atau isolated ya. Nah, alur ini di dalam gedung rumah sakit paling pendek untuk menghindari crossing terlalu banyak dan tetap menggunakan masker bagi pengunjung ya, tempat pengambilan sampel ini apakah di dalam posisi lab ya, sampel swab ini atau di luar. Nah, ini nanti kita akan lihat di pembahasan mengenai master plan laboratorium BSL-2 ini. Nah, di mana di dalam rumah sakit, di dalam master plan ini akan dibangun laboratorium BSL-2. Sebetulnya kita di dalam rumah sakit ada dua alternatif besar, yaitu lab in lab dibangun di komplek laboratorium rumah sakit existing. Kalau kita melihat hampir sesuai dengan Pak Yudi ini, kira-kira kita memerlukan luasan 100 meter persegi untuk lab di rumah sakit, dengan catatan tentu untuk SDM yang bekerja maupun kapasitas lab untuk rumah sakit ini tidak terlalu besar. Kalau ingin yang lebih besar tentunya kita dibuat di rumah sakit lab yang independen atau isolated area gitu. Yang nomor 2 ini, lab independen dibangun di area terpisah dari laboratorium rumah sakit existing. Bisa lebih luas sesuai dengan kapasitas. Sebetulnya ada yang ketiga yaitu mobile lab ini, tapi saya tidak membahas di sini. Nah, rencana laboratorium BSL-2 dalam master plan ini tentu saja kita rencanakan di dalam block plan, dan ini di area semi publik lab in lab ya. Kemudian rencana set plan-nya digabungkan dengan lab existing. Kemudian rencana tata ruang mengenai akses, alur, layout, petugas, sampel, dan limbah ini juga tadi sudah banyak dibahas pembicara sebelumnya. Rencana pemanfaatan ruangan ini agar efektif dan efisien. Juga terpisah ada buffer zone atau barrier untuk memisahkan pasien PIE dan non-PIE di rumah sakit. Nah, tadi sudah disebut tentang biosafety, saya tidak akan mengulangi. Kemudian di sini ada tingkat 1, biosafety tingkat 1 atau dasar, biosafety tingkat 2, kemudian biosafety tingkat 3, biosafety tingkat 4, pengendalian maksimal. Ini juga tidak saya bahas karena tadi sudah dibahas. Yang mau saya bahas barangkali ini ya. Jadi untuk mikroorganisme kelompok ini
low risk itu yang biosafety 1 itu disebutkan di sini E. coli non patogen ya, Lactobacillus. Kemudian yang low risk yang biosafety yang kedua, mikroorganisme tidak berbahaya serius terhadap pekerja lingkungan tetapi menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Mikroorganisme ini di kelompok ini ada E. coli patogen, kemudian meningitis, ya, terus virus hepatitis yang melalui fekal oral dan vomit ini, dan suntik ya. Nah ini BSL 2. Kalau kita mengacu pada kemungkinan airborne, kita lihat biosafety yang ketiga nih, tingkat ketiga ya. Mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit serius pada manusia atau hewan, tapi tidak menular. Mikroorganisme kelompok ini bakteri Brucella, ya, brucellosis ini, kemudian Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC ini dianggap airborne sehingga dimasukkan BSL 3, ya. Kemudian yang keempat, di sini lebih patogen lagi, menyebabkan penyakit serius pada manusia dan hewan, dapat menularkan dari satu orang ke orang lain, human to human, secara langsung atau tidak langsung. Ya, yang disebutkan di sini termasuk Lassa virus dan hemorrhagic fever ya, kemudian Ebola. Jadi ini disusun WHO pada tahun 2004. Di sini COVID-19 belum masuk, tapi dimasukkan di kelas 2 ya, BSL 2. Mohon nanti komentar barangkali ini juga masukan apakah betul kita memasukkan di BSL 2 atau bahkan mungkin 3 atau bahkan mungkin 4. Jadi kemungkinan mungkin kita memang perlu tekanan negatif dan HEPA filter, itu intinya mungkin. Ya, 5 menit lagi, Dok. Oke, saya tidak banyak lagi, Pak. Jadi ini kalau di sini kan untuk biosafety tingkat 1 tidak diperlukan HEPA filter, tingkat 2 diharapkan, tingkat 3 ini ada HEPA filter. Mungkin akan lebih baik, kita lebih aman untuk melindungi baik pekerja maupun lingkungan supaya tidak keluar itu ada tekanan negatif dan HEPA filter. Ya, ini KMK 234 dan KMK 405 itu untuk syarat bangunan sama ya. Di lampiran itu ternyata sama. Jadi ini ya diperlukan yang tempat yang pemisahan infeksius dan non infeksius dengan label khusus. Kemudian HVAC dan laminat airflow. Tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya ya. Saya tidak mengulang lagi. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang level 3 mungkin kita harus berpikir sampai level 3 juga ini COVID-19 ini. Nah, ini kalau kita melihat bahwa lantai 1 rumah sakit, gedung lantai 1 rumah sakit, yang di depan ini UGD, dulu kita pernah membahas ini mempunyai akses untuk infeksi dan non-infeksi karena di sini ada ruang isolasi. Lah, akses merah ini adalah laboratorium existing. Kemudian kita akan membuat laboratorium BSL 2. Ya, bisa saja kita pasien itu kalau akan melakukan swab itu masuk ke hall rumah sakit, kemudian masuk di sini mengambil swabnya di sini, atau kita perlu membuat pintu yang langsung dari luar. Bahkan swab bisa dilakukan di luar di sini. Saya perbesar. Ya, kalau itu tadi pasien datang untuk swab, mungkin kita perlu tempat swab dengan tekanan negatif di sini ya. Nah,
petugasnya sudah menggunakan APD untuk mengambil swab, kemudian tasbok ini dimasukkan ke ruang extraction. Ruang extraction saya usulkan minimal ada 3 kali 6 meter. Kemudian ruang PCR yang terpisah. Jadi nanti petugas laboratorium yang terintegrasi dengan laboratorium umum, laboratorium biasa itu masuk ke anterum 1, ya. Kemudian dia ke ruang extraction. Ini bersih, kemudian ini dianggap ini infeksius ya. Ini autoclave untuk materi-materi yang sudah diperiksa, kemudian masukkan autoclave keluar. Nah, sedangkan saya mungkin lebih aman memisahkan untuk anterum 2 masuk ke ruang PCR yang saya beri kuning. Sebetulnya ini adalah yang tadi disebutkan pembicara sebelumnya, ini adalah area non-infeksi. Tetapi masing-masing keluar dari PCR maupun keluar dari extraction maupun PCR, itu dia ada shower di sini untuk membuka APD baru keluar. Ini sudah aman untuk lingkungan. Dan di sini yang merah itu semua tekanan negatif sehingga tidak keluar infeksi ke yang lain. Itu mungkin tambahan dari saya untuk master plan penempatan laboratorium BSL 2 di rumah sakit. Terima kasih. Baik.